Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Terpeleset saat mencari ikan, bocah 9 tahun tewas tenggelam di dalam embung. Seorang warga asal Klaten terima uang ganti kerugian proyek tol Solo Yogyakarta hingga 3 miliar rupiah. Terhenti 2 tahun karena pandemi, warga Grobogan ramai berebut gunungan sedekah bumi. Kita ke informasi pertama. Seorang bocah tewas tenggelam di dalam embung. Korban terpeleset bersama 2 temannya saat tengah mencari ikan di sebuah embung di Kabupaten Tegal. 2 anak berhasil selamat sementara 1 tewas akibat tidak bisa berenang. Kerumunan warga terlihat di sebuah embung di Desa Dukudamu, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Selasa siang. Warga penasaran ingin melihat langsung proses evakuasi seorang bocah yang tenggelam di dalam embung. Korban bernama Satria, 9 tahun, terpeleset bersama 2 temannya saat sedang menjaring ikan di pinggir embung. 2 temannya dapat selamat, namun korban tak pandai berenang sehingga tenggelam di dalam embung yang sedalam 4 meter. Korban dan temannya diduga nekat memanjat pagar embung, padahal telah ada tulisan peringatan larangan agar tidak masuk atau berenang di embung. Anak ini mencoba melintasi pagar yang sebenarnya dilarangan untuk warga memasuki embung, ya. Jadi sebenarnya larangan. Nah, ini 3 anak ini memasuki embung yang mereka akan mencari ikan, ya. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian. Cara pertama dilakukan dengan membuat pusaran air menggunakan perahu karet. Tujuannya agar jasad korban muncul ke permukaan air. Namun setelah melakukan beberapa pusaran air, upaya itu tak berhasil. Akhirnya 2 penyelam TNI dari Lanal Tegal melakukan penyelaman ke dalam embung. Proses pencarian tidak butuh waktu lama dan tim penyelam berhasil menemukan jasad korban Satria di dasar embung. Korban diketemukan kira-kira kedalaman 3 meter. Posisi korban di perengan yang cor-coran itu. Posisi korban terlungkap. Untuk misalnya kesulitan insya Allah tidak ada karena posisi agak terang. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari embung. Nenek korban syok saat melihat sang cucu ditemukan sudah tak bernyawa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Polres Blora menggelar operasi patuh pada Selasa pagi. Namun banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berusaha menghindar dengan berbalik arah saat mengetahui ada operasi digelar di depan mereka. Meski demikian terlihat polisi mendiamkan kendaraan yang berbalik arah. Pengendara motor ini memilih balik arah saat melihat polisi menggelar operasi patuh di depan Pasar Rakyat Sido Makmur, Kabupaten Blora. Mereka tidak mengindahkan keselamatan dalam berkendara, lebih memilih memotong jalur lalu balik arah. Tidak hanya kendaraan motor, pengemudi mobil juga memilih balik arah ketimbang dihentikan polisi. Melihat perilaku buruk itu, polisi hanya membiarkan, padahal hal ini sangat berbahaya karena rawan menimbulkan kecelakaan. Di tengah operasi, seorang ibu yang mengantarkan anak ke sekolah dihentikan karena motornya tidak memiliki nomor kendaraan. Akhirnya mobil patroli diturunkan agar anak yang tengah diantar tidak telat sekolah. Namun karena motor tak dilengkapi surat kendaraan, sanksi tilang tetap diberikan. Kategori yang hal-hal khusus seperti tadi tanpa TNKB, padahal kendaraan itu sudah lama tapi tidak terpasang. Tapi ya tetap kita laksanakan memang. Tadi juga ada yang mengantar juga, Dan, ya? Antar, karena yang bersangkutan harus ke sekolah, anak-anaknya sekolah, kita antar sampai ke tempat sekolah, biar tidak terlambat. Tapi kendaraan tetap ditilang, Dan? Kendaraan tetap kita tilang, karena tidak ada surat-surat, kemudian TNKB juga tidak.
Operasi Patuh Candi 2022 tidak hanya mengedepankan penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan. 2 hari pelaksanaan operasi Patuh di Blora, polisi sudah mengeluarkan 240 surat tilang, 50 teguran, dan 50 edukasi kepada pengguna jalan. Edukasi salah satunya memberikan helm gratis kepada pengguna jalan yang helmnya tidak layak. Polisi juga mengantarkan beberapa pengendara ke tempat tujuan saat kendaraannya ditahan karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Kita beralih ke informasi haji. 97 calon haji di Kota Tegal batal berangkat. Mereka harus menelan kekecewaan akibat pembatasan usia 65 tahun yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Sementara 110 calon haji tetap berangkat termasuk pasangan suami istri yang telah menabung 11 tahun untuk naik haji. Rasa syukur dan semangat terlihat dari wajah 110 calon haji dari Kota Tegal. Mereka dilepas Wali Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Selasa siang. Awalnya calon haji asal Kota Tegal yang akan diberangkatkan tahun ini sebanyak 214 orang. Namun menyusul adanya pengurangan kuota dan pembatasan usia jemaah maksimal 65 tahun, jumlah calon haji yang diberangkatkan hanya 110 orang termasuk tim pemandu haji daerah atau TPHD. Sebanyak 97 calon haji asal Kota Tegal yang berusia 65 tahun ke atas ditunda keberangkatannya. Yang di atas 65 untuk sementara belum diberangkatkan dulu karena permintaan dari Arab Saudi. Nah, sekitar 97 orang. Kalau yang vaksin Pak, vaksin belum lengkap? Yang vaksin rata-rata semua jamaah ini sudah pada vaksin 3 kali. Sudah kita himbau dan alhamdulillah sudah vaksin 3 kali. Tinggal besok berangkat, dia akan menjalani swab PCR dan mudah-mudahan semuanya negatif dan bisa berangkat semua. Para calon haji bersyukur bisa berangkat haji setelah 2 tahun menunggu penundaan keberangkatan akibat pandemi COVID-19. Bahkan pasangan suami istri Muji Suryanto dan Rosnani, warga Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal mengaku telah menabung selama 11 tahun agar bisa berangkat haji. Saya merasa bersyukur sekali karena sebetulnya sih saya haji itu 2019. Namun waktu itu kami cadangan, jadi kami bersama istri lebih memberi kesempatan kepada yang lebih sepuh. Nah, ternyata tahun 2020, 2021 pandemi. Nah, ya saya terima saja karena itu bukan dari kehendak kita. Rencananya 110 calon haji Kota Tegal ini akan diberangkatkan pada 1 Juli mendatang menuju asrama haji Dono Hudan. Mereka yang tergabung dalam kloter 43 diperkirakan sampai di Jeddah, Arab Saudi pada 3 Juli mendatang. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Kita berbarui informasi mengenai penyebaran COVID-19. Hingga saat ini varian baru COVID-19 BA4 dan BA5 belum terdeteksi di Provinsi Jawa Tengah. Namun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi meminta warga untuk memperketat protokol kesehatan dan percepatan vaksin booster sebagai bentuk antisipasi terhadap varian baru COVID-19. Pemprov Jawa Tengah telah melakukan beberapa langkah antisipasi terhadap varian baru COVID-19 BA4 dan BA5. Dinas Kesehatan Provinsi akan kembali mensosialisasikan dan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Pemakaian masker akan lebih diintensifkan kembali. Pemprov Jawa Tengah juga terus menggenjot vaksin booster pada masyarakat. Sampai saat ini capaian vaksin booster baru sekitar 22%. Booster di Jawa Tengah secara total baru mencapai 22,4%, tetapi untuk lansia kita sudah mencapai 24,7%. Maka bagaimana salah satu antisipasi dari penurunan COVID-19, maka kita harus perkuat masyarakat dengan sekali lagi booster harus dikuatkan. Maka kami mohonkan kepada masyarakat untuk segera mendatangi gerai-gerai vaksin agar capaian vaksin booster ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah.